Jadi gini, ketika Anda memfitnah Tuhan bahwa itu ide Tuhan, Anda tidak bisa menyertakan dalil karena memang dalilnya nggak ada gitu ya. Paling nanti ngemis-ngemis Yesaya 43 lah segala macam. Padahal Imamat 1 nomor 2 itu kan sudah jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi. Katakanlah kepada orang Yahudi. Itu dalil, pastor. Kenapa saya tadi mengatakan Anda menganggap jemaat Anda itu binatang? Ya karena kan domba itu binatang. Jadi nggak usah terlalu lebay kali. Nah sekarang gini, ketika orang Yahudi diminta oleh Tuhannya, orang Yahudi loh ya, bukan orang Kristen. Orang Kristen itu kan awalnya dari Athena dan Roma. Orang Yahudi diminta, Pak Pastor, Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, persembahan penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang. Domba, kambing, sapi, lembu. Mana dalilnya? Katakanlah kepada orang Roma dan Yunani, kalau mereka ingin mempersembahkan penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan manusia. Mana dalilnya? Saya tunggu dalil itu. Karena orang-orang Yahudi diajarkan 2 Tawarik 7:14, ketika mereka bertobat dari surga Tuhan mengampuni dosanya. Itu. Nah sekarang permasalahannya Kristen ini jati dirinya kemana perginya? Di mana dalilnya? Sementara latar belakang penyaliban Yesus itu hanya karena faktor politik ekonomi. Tidak ada karena faktor dosa. Kata Yesus, dosa hanya bisa ditebus karena bertobat. Bukan mempersembahkan kemudian manusia untuk nebus dosa, menggantikan dosa-dosa orang-orang Athena dan orang-orang Roma, itu bukan. Sekarang PR Pak Pastor adalah, sebagaimana orang Yahudi diperintahkan untuk mempersembahkan binatang untuk nebus dosa mereka, tolong tunjukkan dalilnya di mana perintah Tuhannya Yahudi agar mempersembahkan manusia sebagai dosa, penebus dosa-dosa orang Kristen yang awalnya adalah orang Athena, Yunani dan Romawi. Kasih dalil, silakan. Oke ya. Oke, ya. Jadi ketika orang Kristen di dalam gereja disebut sebagai domba, itu memiliki sebuah pengertian, dan pengertian itu tidak sama seperti pengertian yang ada di pikiran Anda ya. Ketika Anda mengatakan bahwa orang Kristen atau jemaat itu sama seperti binatang yang disuruh diam oleh pendeta, dan ya di akhir tahun Anda mengatakan perpuluhan. Tidak sama seperti pikiran Anda. Dan memang ya saya melihat bahwa pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang sudah dinormalisasikan di dalam diri Anda bersama dengan beberapa orang. Jadi saya mengatakan bahwa orang Kristen itu disebut sebagai domba, itu memiliki sebuah pengertian, dan pengertiannya tidak sama seperti pengertian Anda di dalam narasi yang menghinakan. Dan saya mengatakan bahwa penyaliban Kristus itu adalah karya Allah, itu bukan ide manusia, dan ayat itu melimpah dalam Alkitab. Saya tunjukkan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Allah. Jadi anak Yesus Kristus itu dikaruniakan oleh Bapa di surga, dan itu adalah ayat yang dimengerti banyak oleh orang percaya bahwa itu maksudnya ketika Yesus diberikan untuk menebus dosa manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah ketika orang-orang membaca kalimat sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita, orang-orang itu mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah kematian Kristus yang merupakan penebusan yang adalah inisiatif daripada Allah. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam kisah para rasul 2:23, penebusan itu adalah karya Allah bahkan sejak kekekalan. Ya, kisah pasal 2:23, dia diserahkan menurut rencana dan pengetahuan Allah. Jadi itu merupakan karya Allah bahkan sejak daripada kekekalan. Ayatnya melimpah di dalam Alkitab. Allah yang mengerjakan pendamaian melalui Yesus Kristus, itu yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 19, bahwa Allah dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi kalau Anda menanyakan ayat-ayat itu terlalu melimpah di dalam Alkitab kami, Suma, terlalu melimpah. Saya minta satu. Ya, itu ayat yang saya bagikan. Tuhan memerintahkan kemudian untuk orang Athena, Roma menebus dosa dengan darah manusia, itu mana dalilnya? Ya. Memerintahkan orang Athena. Kenapa harus Tuhan memerintahkan orang Athena?
Karena Kristen itu bertumbuh di situ. Ya. Kristen Paulus ketika sampai di sana, Paulus mengajarkan agnostos theos, dewa yang tidak dikenal itu adalah Kristus. Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23 Pak Pastor. Sekali-kali belajar, jangan hanya fokus perpuluhan. Yang saya minta dalilnya. Dalil. Bukan hanya cocokologi, mencocok-cocokkan ajaran pagan Athena Romawi untuk mengambil data-data. Oh ini. Begitu besar kasih karunia Tuhan. Menganugerahkan, bukan mempersembahkan, bukan menyalibkan, menganugerahkan supaya orang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri itu Anda masuk ke dalam Filipi 2, 6, 7, 8. Dewa orang Romawi turun ke bumi jadi manusia. Itu yang betul untuk Kristen. Jangan bawa-bawa Yesusnya orang Yahudi, nggak ada hubungannya. Kalau Anda mengatakan saya salah tafsir terhadap perkataan domba, Anda yang salah memahami. Saya memahami domba itu binatang, bukan berarti Anda binatang, karena itu hanya perumpamaan. Tapi ingat, orang-orang Kristen itu, artinya orang-orang di luar Yahudi itu disebut anjing. Bahkan Petrus, pengarang Petrus dalam 2 Petrus 2 nomor 21 dan seterusnya menganggap Kristen itu anjing dan babi. Tapi itu cuman istilah doang, bukan berarti Anda itu binatang betul. Meskipun sifatnya seperti omnivora, pemakan segala, tapi bukan binatang beneran lah. Itu saya masih minta dalil. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengajarkan orang Athena, orang Roma mempersembahkan manusia sebagai korban penebus dosa? Mana? Dalil. Dalil. Bang Suma, saya mau tanya. Apakah itu akan menguburkan fakta bahwa Kristen itu berasal dari Yahudi? Tidak, sama sekali enggak. Karena